Ibu akan mereview kembali pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kita pelajari sepanjang semester ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan yang Ibu Guru akan bacakan hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 33. Bunyinya demikian. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Dari pembacaan kita tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kita sering takut akan adanya halangan dan rintangan di hadapan kita. Ini membuat kita selalu ragu-ragu untuk menjalani hidup kita. Padahal Allah memberkati kita dengan keperkasaannya dan Ia yang membuat jalan kita rata. Ayat Alkitab untuk memotivasi hidup ini mengatakan bahwa Ia membuat kita mampu untuk melewati segalanya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan belajar. Tuhan berkati kami dalam belajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi jenis teks. Tentu jenis teks yang kita baca dalam bentuk paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah unit pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Paragraf terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi bertujuan untuk menceritakan sesuatu peristiwa atau kejadian sehingga seolah-olah si pembaca mengalami kejadian itu. Jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan satu objek dengan tujuan agar si pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan dengan sejelas-jelasnya sejumlah pengetahuan atau informasi. Jenis paragraf yang keempat adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk memengaruhi, menghimbau, membujuk, sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Apa itu pantun? Pantun merupakan satu bentuk puisi lama. Sebagai puisi lama, pantun terikat oleh ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua berisi sampiran. Yang ketiga, baris ketiga dan keempat berupa isi. Yang keempat, pantun bersajak AB, AB. Yang kelima, setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Berikut adalah contoh pantun. Kalau keladi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Kalau budi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Kita akan masuk pada pembahasan kita yang ketiga adalah perbedaan antara antonim dan sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Contoh sinonim antara lain, yang pertama, sesudah, sinonimnya adalah setelah. Yang kedua, menghela, sinonimnya adalah menyeret. Yang ketiga, bermanfaat, sinonimnya adalah berguna.
Antonim adalah lawan kata. Contoh antonim antara lain, yang pertama, menjual, lawan katanya membeli. Yang kedua, duduk, lawan katanya berdiri. Yang ketiga, pulang, lawan katanya pergi. Kita akan masuk pada pembahasan kita yang keempat, yaitu menyusun kerangka pidato. Pidato biasanya dilakukan berdasarkan teks atau naskah yang berupa catatan tentang garis besar isi pidato. Kerangka pidato terdiri dari yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi salam pembuka dan ucapan syukur. Yang kedua, isi pidato. Isi pidato berisi uraian materi pidato. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi kesimpulan, saran, kritik, dan salam penutup. Demikian pengulangan materi kita hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan akhir semester. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.